Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Kiranya dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Saya Pendeta Novianti Situmorang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kanaan Lampung. Hari ini saya akan membawakan perundungan firman Tuhan di Night Call GPIB dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bersabdalah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami sambut sabda-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, sabda yang abadi, sabda yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Demikian kebenaran firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, beberapa bulan yang lalu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada berita yang sangat viral pada waktu itu, di mana ada seorang ibu rumah tangga yang mengatakan bahwa tetangganya sendiri melakukan pesugihan babi ngepet. Usut punya usut, perkataannya itu adalah bohong belaka alias hanya kesimpulan dari pemikirannya saja, karena ia melihat katanya tetangganya ini yang pengangguran tetapi memiliki banyak sekali uang. Usut punya usut, dia tidak menyukai bahwa tetangga yang pengangguran ini memiliki banyak uang. Nah, Bapak Ibu, sikap yang tidak menyukai seseorang, melihat seseorang yang lebih daripada dirinya sendiri, tidak menyukai atau tidak menyukai ketika melihat seseorang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, lebih tenar, lebih senang daripada dirinya sendiri, merupakan sikap yang disebut iri hati. Nah, ini hati-hati nih Bapak Ibu, karena ketika sudah iri hati, maka kejahatan demi kejahatan bisa terjadi. Dimulai dari iri hati dan maka akan timbul kejahatan-kejahatan yang lain yang disebabkan awal mulanya karena iri hati, termasuk dari kasus yang tadi. Nah, Bapak Ibu, sikap iri hati juga bisa membuat rusaknya hubungan dengan seseorang, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan pelayanan, persekutuan, pekerjaan, dan juga sikap iri hati ini sangat berbahaya Bapak Ibu, karena juga bisa menggiring opini seperti yang tadi di kasus yang pertama tadi, menggiring opini supaya orang-orang membenci orang yang tadi yang kita tidak sukai, supaya orang-orang yang lain juga ikut membencinya, menyudutkan seseorang, menjatuhkan seseorang, bahkan membuat orang menjadi down atau merasa menjadi bersalah, padahal dia tidak bersalah. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan kita hari ini yaitu sebuah kesaksian Stefanus. Stefanus bersaksi tentang kisah hidup Yusuf, di mana dikatakan Yusuf itu telah dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena saudara-saudaranya iri hati terhadap Yusuf. Karena apa saudara-saudaranya iri hati? Karena saudara-saudaranya tidak suka bahwa Yusuf itu menjadi anak kesayangan ayahnya, ayah mereka. Yusuf itu menjadi anak emas oleh ayah mereka. Karena mereka tidak suka melihat Yusuf begitu disayang oleh ayah mereka, sehingga timbullah rasa iri hati dan timbullah suatu kejahatan yang disebabkan dimulai dari iri hati, di mana tadinya Yusuf dibuang dan akhirnya Yusuf dijual kepada orang asing. Wow, sangat ngeri ya, saudara sendiri loh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, namun dalam pembacaan ini kita diperlihatkan bahwa Yusuf disertai oleh Allah. Ini luar biasa. Dia dibuang, dia dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati saudara-saudaranya itu. Namun Yusuf disertai oleh Allah, dikatakan tadi. Mengapa Allah menyertai kehidupan Yusuf?
Karena Yusuf memiliki sikap hidup yang berbeda dari saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya memiliki sikap hidup yang penuh dengan iri, dengki, kejahatan lainnya, berbeda dengan Yusuf. Walaupun Yusuf dijahati, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kisah kehidupan Yusuf dari awal sampai akhir hidupnya, sangat luar biasa kehidupan Yusuf itu. Yusuf menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan hebat, pencobaan, dimulai dari keluarga sendiri dan juga dari orang-orang asing yang dimana dia tinggal, dia hidup gitu ya. Namun walaupun dia sudah dijahati, dia sudah dilukai, tapi dia masih bisa mengampuni orang yang menjahati, melukai dia. Bahkan ia tidak sekali-kali berbuat hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yusuf tetap dengan pendiriannya, ia tetap menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tulus hatinya, pribadi yang rendah hati, pribadi yang murni hatinya, pribadi yang taat dan setia, takut akan Tuhan. Ia tidak melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, walaupun dia dijahati. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali Yusuf. Makanya Allah menyertai kehidupan Yusuf, bahkan Allah memberkati kehidupan Yusuf. Karena apa? Yusuf hidup benar di hadapan Allah. Allah membela Yusuf, Allah menjaga, melindungi Yusuf. Dan di akhir hidupnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang kepercayaan raja. Wow, luar biasa. Itu upah dari ketaatannya, upah dari sikap hidupnya yang benar, sikap hatinya yang tulus, yang baik, yang mulia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di zaman sekarang ini ya banyak orang yang selalu senang melihat orang susah, susah melihat orang yang senang, alias iri. Nah, ini hati-hati, perlu kita garis bawahi. Kita belajar dari kisah Yusuf ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, mari kita hidup benar, hidup taat dan setia, hidup yang memiliki hati yang mulia, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang baik. Bukan hati yang busuk, hati yang penuh dengan iri dengki. Itu bukan kehidupan anak-anak Tuhan. Hidup bukan lagi kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Jadi mari kita tinggalkan sikap hidup kita yang lama. Kita belajar bagaimana cara supaya kita tidak iri hati, tidak iri dengki, memiliki hati yang tulus dan murni. Belajar untuk bersyukur yang pertama-tama, supaya kita dijauhkan dari iri hati, kedengkian. Belajar untuk mengucap syukur, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena setiap manusia memiliki berkatnya masing-masing, memiliki juga pergumulannya masing-masing. Jadi stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Stop juga mengeluh, belajar untuk bersyukur, mencukupkan diri, belajar untuk percaya, berserah. Dan mari supaya kita terhindar dari sikap iri hati, kebusukan hati, hati yang tidak benar gitu ya. Mari kita mengisi hidup kita, hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita terus-menerus belajar firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, dan juga meminta Tuhan supaya kita bisa mengendalikan diri kita, sehingga kita tidak jatuh dalam sikap iri hati atau kebusukan hati atau apapun itu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, ingat ini baik-baik, bahwa anak-anak Tuhan yang taat dan setia, ia akan disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan anak-anaknya yang taat dan setia, yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, tetaplah berlaku benar, tetaplah berlaku setia dan taat. Jangan cari aman, jangan takut, jangan akhirnya malah meninggalkan Tuhan, marah sama Tuhan, membelot ataupun memberontak melawan Tuhan. Jangan. Tetap taat dan setia, tetap berlaku benar sampai selesai, dan bertahanlah, karena kita tidak bergumul seorang diri. Tuhan ada kok, Tuhan tahu kok apa yang kita alami, Tuhan juga mengerti, Tuhan pahami, dan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita.
Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita, supaya kita bisa menyelesaikan, bahkan memenangkan seluruh pergumulan hidup, tantangan, pencobaan kehidupan yang kita alami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang baik, bukan sebaliknya, yaitu hati yang penuh dengan iri dan dengki. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia, seperti Yusuf yang senantiasa taat dan setia, menjadi pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan, meskipun diperhadapkan dengan banyak tantangan dan pergumulan, namun ia tetap berdiri teguh, berdiri di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba serahkan seluruh kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari ke dalam tangan Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Tuhan, tolong mereka. Sebentar kami pada malam hari ini akan beristirahat Tuhan, kami akan beristirahat malam. Tuhan berkati, dan kiranya pada esok hari, jika Tuhan mengizinkan kami tetap terus menikmati hidup, bila kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, dan dengan penuh semangat kami boleh menjalani hari yang baru dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus hamba serahkan seluruh rangkaian doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, selamat beristirahat, dan Yesus memberkati kita sekalian.